Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin, sahabat rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan saat ini kita sedang berpuasa melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku muslim yang beriman, karena memang Allah panggil kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang tertuang dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sahabat muslim rahimakumullah, puasa ke puasa, Ramadan ke Ramadan yang setiap tahun alhamdulillah Allah pertemukan ini, kita punya keinginan, punya upaya ingin puasa yang total atau totalitas, puasa yang berkualitas, dan puasa yang tuntas, sehingga upaya-upaya ke arah sana untuk kita bisa meraih kesempurnaan puasa harus kita upayakan dengan sebaik mungkin. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyiapkan hati kita, hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang senang dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena jika hati ini ikhlas, hati ini rela, hati ini menerima perintah Allah puasa itu dengan keimanan dan keikhlasan, Allah akan memberikan keutamaan untuk kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah fikriyah kita, ilmu kita. Keilmuan kita tentang puasa perlu kita pahami dengan baik, perlu kita pelajari dengan baik, agar puasa kita itu punya nilai. Karena ibadah apapun ketika tidak didasari dengan ilmu yang baik, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa. Dengan ilmu puasa kita pelajari bagaimana pengertian puasa, bagaimana kita tahu syarat wajib puasa, syarat sah puasa, hal-hal yang membatalkan pahala puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan seterusnya. Ini kita bisa ketahui dari ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan dengan ilmu yang selama ini kita pelajari, kita tuangkan dalam pelaksanaan ibadah puasa, sehingga puasa kita ini punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, puasa Ramadan tidak hanya sebatas pengertian menahan daripada lapar, haus saja, tetapi kita juga harus bisa menjaga keutuhan pahala puasa kita. Keutuhan pahala puasa kita harus senantiasa jaga dengan baik. Karena banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar, haus saja, tetapi pahala puasa yang hilang. Kenapa hilang? Karena dia tidak pandai menjaga hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Contoh, berbohong. Berbohong bisa menyebabkan rusaknya pahala puasa kita. Dan berbohong itu sangat rentan sekali, sangat mudah sekali dilakukan oleh orang yang berpuasa. Karena puasa itu yang tahu adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di sekitar mungkin bisa dibohongi dengan tidak dia berpuasa. Kemudian lisan kita jaga, pandangan mata kita jaga, karena lisan yang melontarkan ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok, atau memfitnah kesana kesini,
gosip sana sini, itu sangat merusak pahala puasa kita. Dan Nabi ingatkan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai-nilai puasa, pahala puasa, yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Tentu kita tidak mengharapkan ini terjadi pada diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengisi Ramadan ini, mengisi puasa kita dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berawal dari berbuka puasa, Nabi contohkan kita menyegerakan saat berbuka puasa, dan bukalah kita dengan air putih dan sesuatu yang manis supaya bisa memulihkan tenaga kita setelah puasa seharian penuh. Dan ketika berbuka puasa, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, keinginan makan kita, sehingga semua makanan dihidangkan di satu tempat, dan di saat itu di momen yang sama kita santap semuanya. Ini bisa menyebabkan tidak sehatnya tubuh kita. Jadi pola makan betul-betul diatur sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga raga kita, badan kita menjadi sehat, dan kita pun sekaligus bisa meraih hikmah puasa. Sumu tasihu, berpuasa kalian semua niscaya akan sehat. Itu bisa tercapai ketika kita bisa mengatur pola makan dengan baik. Kemudian amalan-amalan sunnah lainnya adalah qiyamul lail, bangun malam. Perbanyak sholat sunnah, laksanakan sholat tarawih, sehingga dengan intensitas dan kualitas yang bertambah baik dari ibadah sunnah kita pasti akan memperoleh fadilah, kita akan memperoleh keutamaan yang Allah sudah siapkan untuk kita semua. Kemudian santap sahur juga harus kita laksanakan, tidak boleh diabaikan. Kenapa? Sebab santap sahur bisa membantu daya tahan tubuh kita untuk persiapan puasa esok hari. Jangan sampai puasa itu dikambing hitamkan untuk bermalas-malasan. Puasa dikambing hitamkan untuk bermalas-malasan dalam beraktivitas. Justru dengan berpuasa, aktivitas kita berjalan normal sebagaimana biasanya, sebagaimana saat kita tidak berpuasa. Salat sahur punya peran penting di situ. Makanya ketika salat sahur, Nabi anjurkan untuk diakhirkan waktunya. Jadi santap sahurlah walaupun dengan seteguk air putih, agar kita lebih siap lagi, agar kuat lagi dalam menjalankan ibadah puasa esok harinya. Dan harapan kita tahun ini puasa kita bisa totalitas, puasa kita bisa berkualitas, dan puasa kita bisa tuntas. Raih kesempurnaan puasa kita dengan apa yang tadi telah disampaikan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita bisa meraih kemenangan, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk diri saya dan sahabat muslim semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.